Halo kawan-kawan semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bahasan yang menarik kali ini adalah seputar tentang rasa khawatir atau kecemasan yang berlebihan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa realita tak seindah ekspektasi. Nggak semua yang kita harapkan bisa berjalan sukses seperti keinginan awal kita. Kita semua nggak dapat memaksakan apapun yang kita mau harus terjadi sesuai mimpi dan harapan kita. Karena nggak semua hal dapat kita kendalikan. Benar? Pada umumnya di kehidupan ini, segala realitas yang berjalan sebagian besar merupakan proses perpaduan antara apa yang kita ingin terjadi dan hasil akhirnya, yakni kenyataan yang kemudian terwujud. Misalnya, apa yang kita inginkan terjadi biasanya sudah kita gambarkan sebelumnya, seperti dalam bentuk bayangan film di pikiran kita. Kita mau nih, nanti terjadinya bakal begini atau bakal begitu. Kalau bisa kenyataannya nggak usah jauh-jauh amat deh dari bayangan kita. Dengan kata lain, hasilnya sudah dapat kita prediksi. Atau istilah zaman now yang seperti tadi ya, hasilnya bisa seindah yang diekspektasikan. Namun kebanyakan yang terjadi apa? Malah kegagalan. Jadi apa hubungan khawatir dengan kegagalan? Mari kita ulas bersama-sama. Kita saat membuat rencana, yang pertama kali timbul di dalam pikiran kita adalah aku sudah berpengalaman. Aku sudah pernah mengalami kejadian yang sama. Jadi kita sudah dapat bayangan. Hasilnya juga pasti nggak jauh-jauh amat lah. Seperti yang dulu itu kurang lebih sama. Tentram kita kan. Kita mengira hal tersebut sudah dalam kendali. Kita pede. Orang hasilnya paling nggak jauh-jauh amat. Sudah kita bisa prediksi langkah-langkahnya kayak apa, gimana hasilnya dengan langkah-langkah tersebut. Kita bisa gambarin dalam angan. Sudah seperti kenyataan. Kita mau kerjakan sesuatu, kita buat planning. Ya, karena wajar dong. Kalau kita coba meminimalisir dampak kegagalan. Sebab, sebagaimana yang kita semua ketahui dari segala pengalaman yang pernah terjadi dalam hidup kita, kegagalan itu tidak menyenangkan, menimbulkan perasaan tidak nyaman atau cemas. Jadi tanpa disadari, kita termotivasi untuk melindungi diri kita dari dampak yang ditimbulkan oleh kegagalan. Kita akan melakukan kayak tindakan pencegahan yang diperlukan, seperti membuat rencana ke depan secara berlebihan. Hal ini sebenarnya merupakan respons alami dari kita semua untuk melindungi diri kita terhadap ketidakpastian. Tapi alih-alih merasa tenang, kok makin dipikirkan, makin kesini malah jadi timbul banyak kecemasan, ya kan? Bahkan terkadang untuk beberapa orang yang sering dilanda emosi negatif, kayak gelisah dan kecemasan, mereka malah tidak memiliki penyebab yang spesifik yang menciptakan perasaan khawatir, tidak nyaman, dan merasa terancam dalam diri mereka. Sebab semua hal yang dihadapi membuatnya cemas. Secara insting, pikirannya mencoba memprediksi, oh, ada yang gak beres nih. Saya harus bersiap menghadapi potensi masalah atau bahaya. Kemudian dia mulai berpikir, pikirannya buruk, pikir macam-macam. Timbullah kecemasan. Padahal potensi tersebut hanya ada dalam angannya dan mungkin tidak akan pernah terjadi sama sekalipun di masa depan. Memang benar, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Dan wajar bagi siapa saja untuk bertindak hati-hati, sesuai perasaan dan hati kita. Asalkan ya itu tadi, kita nggak meresponnya dengan berlebihan. Ya, seperti kayak pertahanan diri sewajarnya dengan reaksi emosi yang tetap stabil. Rasa cemas yang tidak tepat dan
berlebihan akan membuat orang merasa stres, kepikiran terus, dan akhirnya orang menjadi tidak berkonsentrasi dengan baik pada apa yang sedang dikerjakannya saat ini. Makin cemas, makin banyak hal buruk yang diundangnya masuk ke dalam hidupnya, tapi dia nggak sadari itu. Sebab apa? Dari satu masalah yang dipikirkan terus-menerus, makin banyak masalah yang diundang masuk untuk minta dipikirkan. Bukannya keadaan jadi makin baik, malah jadi tambah buruk. Akhirnya capek sendiri dia kan. Udah, aku gak mau mikir lagi, capek, gitu katanya. Stres dia, jadi tambah sedih aja kerjanya, gak mau melakukan aktivitas yang lain. Mentalnya sakit, fisiknya apalagi sama juga jadi ikutan sakit, capek, badannya ikut capek kan. Kecemasannya mengundang banyak hal negatif untuk masuk ke dalam tubuhnya. Kecemasan sebenarnya merupakan fitur utama dari banyak masalah psikologis yang sudah dihadapi manusia sejak beberapa abad lalu. Makanya Tuhan Yesus sering bilang pada kita, jangan stres. Kita menemukan beberapa ayat Alkitab yang menekankan tentang pentingnya jangan khawatir atau jangan cemas. Seperti berikut adalah contoh kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan orang tua dengan anak-anaknya yang telah menjadi orang dewasa. Beberapa orang tua seringkali merasa cemas apakah anak-anaknya akan dapat mengurus bisnis dan katakanlah rumah mewah mereka yang sekarang ini sedang mereka tinggali bersama jika kelak mereka sebagai orang tuanya sudah meninggal dunia. Mereka khawatir kalau tidak memiliki kuasa akan jumlah umurnya di dunia. Mereka kurang percaya kepada kemampuan anak-anaknya. Makin hari kalau kita umpamakan seperti menyemai satu biji pepaya. Dari satu biji yang disirami setiap hari, khawatirnya menjadi tumbuh di mana-mana. Kekhawatirannya berbuah lebat, makin membebani pikiran tuanya. Mereka bingung, bagaimana nih caranya mengendalikan anak-anak di masa mendatang. Berhentilah khawatir tentang anak yang telah dewasa. Keadaan yang perlu dipikirkan bukan masalah rumah atau bisnis Anda, tapi lebih kepada kemampuan anak Anda untuk menerapkan nilai-nilai hidup yang telah Anda tanamkan sejak mereka masih tinggal bersama Anda di rumah Anda. Betapa bersyukurnya Anda karena Tuhan sudah mengizinkan Anda menjadi orang tuanya, mengasuhnya, menanamkan cara menghadapi berbagai macam persoalan hidup, dan tentu saja telah mempersiapkan mereka agar dapat menggantikan peranan Anda pada bisnis Anda. Pengetahuan untuk memelihara apa saja yang akan Anda tinggalkan. Khawatir tentang kondisi rumah maupun bisnis adalah hal-hal yang benar-benar gak masuk akal. Karena gak mungkin Anda akan hidup kembali kemudian berdiri di hadapan anak-anak Anda hanya untuk mengingatkan anak-anak Anda agar bangun dan mengurusi rumah peninggalan Anda, mengurusi bisnis Anda. Bangun, bangun, gitu katanya. Kalau hal bangkit dari mati ini benar-benar terjadi, pasti akan menakutkan sekali. Beda ya kan dengan zaman di saat Tuhan Yesus sendiri yang membangkitkan orang-orang mati. Semua orang teriak hore-hore menyambut orang yang sudah mati kemudian bangkit itu. Tapi kalau anak-anak Anda nggak mungkin bersorak-sorak melihat Anda bangkit dari kematian. Yang ada malah pada lari. Jadi pada intinya anak-anak yang telah dewasa berhak memiliki hidup dan tantangan mereka sendiri. Manusia itu cenderung punya ketakutan saat dia harus menghadapi situasi yang belum pernah dihadapi. Dia tidak berpengalaman melihat persoalan dari perspektif baru yang benar-benar berbeda. Sehingga ya itu tadi, harapannya apa? Karena kecemasan, realita jadi nggak seindah ekspektasinya. Sebagai orang percaya kita lupa kalau kita takut menghadapi situasi yang menghimpit batin. Di sana ada Yesus penolong kita.
Daripada kebebasan kita terpenjara karena gelisah nggak menentu, mengapa kita nggak mencari pertolongan pada Tuhan? Tuhan sedang menunggu untuk dilibatkan. Tuhan adalah obat kita untuk mengatasi rasa khawatir. Nggak usah terlalu banyak planning, kita percayakan saja hasil akhirnya pada Tuhan. Tuhan Yesus juga telah menekankan pentingnya menjaga iman kita kepada Tuhan dengan bertanya di Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran berlebih berisiko menghilangkan kebijaksanaan dalam memutuskan dan menimbang. Kita jadi tidak memiliki kemampuan melihat persoalan dari banyak sudut pandang, sebab rasa khawatir menutup celah pikiran bijaksana dan melemahkan iman. Yesus melarang umatnya khawatir, karena orang khawatir adalah orang yang meragukan janji Tuhan dalam hidupnya. Anda bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan agar rasa takut itu tidak menguasai diri, seperti tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Contoh satu lagi ya, kekhawatiran menghadapi suatu hal di mana kita tidak berkuasa sama sekali untuk mengubahnya. Seumpamanya nih, seperti kecantikan dan ketampanan yang memudar karena bertambahnya usia manusia, atau usia itu sendiri yang tidak bisa kita kurangi. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi beberapa orang, terutama mereka yang bekerja dengan tuntutan penampilan fisik. Mereka khawatir kalau sudah berumur terlihat peot, gak menarik lagi, gak cantik lagi, gak ganteng lagi. Mereka lebih mengkhawatirkan nasib mereka jika orang merespon menurunnya elastisitas kulit mereka dengan omongan yang tidak menyenangkan. Ini merupakan contoh saja, namun pada intinya kekhawatiran tidak mengubah situasi apapun menjadi baru. Makin hari, kedamaian hati orang yang sering mencemaskan banyak soal remeh-temeh akan direnggut oleh bayangan hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Padahal bayangan buruk itu hanya melayang-layang dalam imajinasinya, belum tentu terjadi. Saat orang lengah, macam-macam pikiran buruknya dibuahi setan. Iblis mengambil alih kendali pikiran-pikirannya, menjadi banyak ketakutan yang semakin buruk. Kekhawatirannya makin menjadi-jadi, melampaui batas. Maka terjadi hal buruk, buah dari ketakutannya itu dituai menjadi kenyataan. Sebab pikiran buruknya lebih dominan menguasai dirinya setiap saat. Dia lebih memilih untuk meyakini bahwa kenyataan buruk yang bakal terjadi dalam dunia nyata. Jadi saudara-saudara, pandai-pandailah memilah pikiran mana yang mendominasi otak Anda. Ajarilah anak-anak Anda untuk berpikir baik dan berkata baik. Di video lain, kita nanti akan membahas lebih jauh lagi mengenai kuasa perkataan, serta pengaruhnya di dalam seluruh kehidupan pribadi kita. Kembali lagi ya, orang yang mudah cemas fisiknya pasti sakit-sakitan. Karena apa? Karena kecemasan ada di mana-mana, menyandera rohnya, merusak fisiknya. Sebab orang ini nggak mau berubah. Dia lebih memilih terus khawatir daripada menjadi orang percaya bahwa Tuhan akan memberi jalan. Dialah satu-satunya Tuhan yang mau mengambil alih beban Anda kapanpun Anda perlukan. Dialah Bapa Anda, tempat Anda menaruh segala keluh kesah kehidupan yang menyebabkan kekhawatiran Anda. Tuhan Yesus melengkapi hidup Anda dengan berbagai janji dan kepastian. Firman-Nya adalah kebenaran. Tuhan tidak ingin agar kita cemas. Dia telah meninggalkan berkat rohaninya bagi kita, seperti yang telah Tuhan Yesus firmankan di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ingat saudara-saudaraku,
Dia telah meninggalkan damai-Nya untuk mengatasi segala sesuatu, supaya kita semua bisa hidup dengan hati yang tenang. Anda pasti juga tahu bahwa ekspektasi yang tidak sesuai harapan akan menimbulkan luka-luka batin, menimbulkan kepahitan. Luka-luka ini tidak terlihat dari mata fisik kita, namun energi negatif yang dikeluarkan sangat merusak tubuh manusia itu sendiri dan mengarah pada serangkaian masalah kesehatan fisik, jiwa, dan spiritual. Bentuknya macam-macam penyakit kronis yang terkenal di zaman sekarang. Anda mungkin bertanya, apa hubungannya sih cemas dengan penyakit? Hubungannya besarnya energi negatif yang terus-menerus keluar dari orang tersebut melebihi kekuatan fisiknya untuk menerima tekanan. Iblis bermanifestasi dalam berbagai kecemasan Anda, memenuhi pikiran Anda dengan bayangan-bayangan buruk. Semua itu adalah racun alami bagi jiwa manusia yang melemahkan imunitas tubuh, menghalangi manusia untuk menikmati kelimpahan berkat Tuhan yang ada pada saat ini. Ibarat kursi goyang nih, kekhawatiran selalu bergerak, namun gak pernah membawa Anda kemana-mana. Anda tetap berada di tempat Anda, gak ada untungnya. Jadi mengapa kita memberi ruang kepada rasa khawatir, serta ingin selalu bergumul dengannya? Apa sih manfaatnya? Di dalam Matius 11 ayat 28 Yesus berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Itu berarti bahwa emosi kita ini perlu diistirahatkan, agar nanti kita nggak melulu gelisah dan kesal sendiri, sebab terlalu capek kan kalau cuma sepanjang waktu. Keinginan kita perlu diistirahatkan dari sikap keras kepala kita yang seringnya menghormati kebenaran ide kita sendiri, daripada meluangkan waktu dengan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat Tuhan? Kita di sini hanya perlu cukup rendah hati untuk dapat mulai berseru kepada Tuhan dan Tuhan, saya butuh bantuan-Mu Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan berfirman, untuk meringankan beban kita dan memberi kita istirahat. Jangan mencoba mengambil tanggung jawab Tuhan. Kita hanya perlu mengimaninya, percaya, mengiyakannya, dan menerima firman kebenaran Tuhan yang mengasihi kita lebih dari apapun. Kita harus belajar melepaskan. Melepaskan bukan berarti pasif ya, atau pasrah sampai ke akar-akarnya, nggak perlu usaha, bukan. Namun lebih merupakan penyerahan aktif pada kebijaksanaan dan kuasa Tuhan. Hal ini melibatkan pelepasan kebutuhan kita akan kendali dan menempatkan kepercayaan kita pada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Tuhan tahu bahwa kita manusia lemah dan kita nggak bisa melepaskan diri untuk berhenti khawatir. Jadi kesembuhan dari rasa khawatir adalah dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya dan mempercayainya. Ketika kita mampu percaya dan berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, maka hal itu mengubah hidup kita. Di dalam Matius 6 ayat 25 Yesus berfirman, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, sehingga cara yang benar untuk menanggapi rasa takut adalah mendekat kepada Yesus, untuk memuliakan Dia, memberi ruang kepada Bapa kita untuk bekerja. Biarkan Tuhan mengambil kendali kecemasan Anda. Kita berikan pengakuan atas kendalinya. Dialah jawaban pamungkas atas setiap masalah atau kesulitan yang muncul dalam hidup Anda. Kekhawatiran adalah respon yang gak berguna, gak produktif terhadap rasa takut dan bayangan negatif yang sebenarnya kita imajinasikan sendiri. Beristirahatlah dan ambillah sukacita yang ditawarkan Tuhan itu. Dia berkata bahwa kita gak perlu khawatir tentang segala hal, sebab Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik dalam rancangan hidup kita sebelum kita dijadikan. Dimanapun Anda
Tuhan ingin agar Anda berada dalam damai sejahtera dan penuh sukacita. Hancurkanlah rasa khawatir. Maka yang perlu Anda lakukan hanyalah berlutut di hadapan Tuhan dan mulai memujinya. Berdoa dan memuji Tuhan adalah senjata spiritual Anda untuk melawan musuh yang bermanifestasi dalam pikiran negatif. Doa dan pujian Anda akan memberi Anda pertolongan surgawi, dan Anda tidak perlu berjuang sendirian. Anugerah dan kuasa Tuhan mampu membuat segala sesuatunya terjadi dengan mudah. Berusaha mengurus segala sesuatunya sendiri adalah tugas yang terlalu besar sebagai umat yang percaya kepada Yesus. Jadi serahkan dirimu kepadanya dan kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan mulailah menikmati hidup berkelimpahan yang telah Dia rancangkan untuk Anda. Di saat kita hanya melakukan bagian kita, apa yang hanya bisa kita lakukan, Tuhan pasti mengambil alih sisanya. Tuhan turun tangan dan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, dengan catatan Anda rela menyerahkan hal di luar kendali Anda kepada kendali Tuhan. Hal ini sesuai dengan ayat Alkitab 1 Petrus ayat 5-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dan ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara, karena Dia memperhatikan kamu. Jika Yesus mengajak kita untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepadanya, mengapa banyak di antara kita yang menolak untuk melepaskannya? Tampaknya banyak juga ya dari kita yang belum lelah hidup berkawan dengan penderitaannya, kan? Jadi dari mana Anda mulai? Anda akan mulai dengan berbicara dengan Yesus setiap hari dan meminta Dia untuk mengambil kendali atas hidup Anda. Usahakan untuk memuji Yesus setiap hari. Berikan waktu untuknya dengan berdoa meskipun hanya beberapa menit. Diamlah dan ketahuilah bahwa Dialah Tuhan. Doa dan iman adalah kekuatan yang dahsyat. Kita nggak perlu menjelaskan semua permasalahan kita kepadanya, sebab pandangan matanya pun mampu menembus tulang-tulang kita. Tidak ada satu hal pun daripada kita yang tertutup baginya. Kita bisa memberikan masalah kita kepadanya, memohon pada Dia untuk mengambil alih dan mengurus semuanya. Jangan mempersulit doa kita, percaya saja pada doa yang sederhana dan penuh keyakinan. Yang paling utama, selalu awali doa Anda dengan ucapan syukur kepada Dia yang telah memelihara kita selama ini. Perhatikanlah petunjuk Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jagalah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bebaskan diri Anda. Menyerahkan kekhawatiran kita bukan berarti mengakui kegagalan kita sebagai manusia. Hal tersebut adalah tindakan iman yang mendalam, yaitu percaya bahwa Tuhan yang sama yang merawat bunga dan padang rumput di ladang dan burung di udara juga aktif merawat dan mengawasi kita umatnya, memastikan setiap kebutuhan kita tercukupi. Mari kita lihat lagi Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sedangkan Anda, bukankah Anda mengenal Allah? Kemudian Matius 6 ayat 34 adalah pengingat bagi kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus menginstruksikan agar kita tidak khawatir atau gelisah tentang kebutuhan hidup. Karena Bapa kita mengetahui bahwa kita membutuhkan semua hal yang paling mendasar untuk menunjang hidup itu. Dia yang dengan murah hati telah menyediakan segala sesuatu untuk para burung dan bunga bakung. Betapa lebih berharganya kita yang manusia berakal budi ini bagi Allah. Yang Anda perlukan hanyalah percaya firman yang keluar dari Tuhan Yesus adalah hal kebenaran. Udah itu aja dulu. Dicoba dulu. Percaya. Kalau Anda nggak percaya bahwa Tuhan telah menjanjikan hal yang benar, maka Anda akan mulai mencari jalan keluar yang Anda ciptakan dari ketakutan dan kekhawatiran Anda. Hasilnya pasti kegagalan. Jangan pernah mencoba menciptakan jalan keluar yang berpengaruh besar untuk kehidupan Anda di masa depan. Di saat Anda berada dalam tekanan kecemasan, Anda perlu istirahatkan diri Anda sebelum Anda membuat keputusan penting. Banyak orang Kristen setiap hari bekerja dalam kecemasan dan senantiasa kekurangan. Ini fakta. Allah memiliki kasih yang begitu besar kepada kita, sehingga Ia tidak ingin kita khawatir, gelisah, ataupun takut akan segala sesuatu. Yesus telah menebus kita dari semua ini. Menanggulangi rasa cemas tidak dimiliki oleh iman yang pasif. Ketergantungan kepada Tuhan bukan sekedar percaya setelah baca Alkitab bahwa Tuhan bisa memimpin. Enggak. Izinkan Dia, libatkan Dia, benar-benar undang Tuhan untuk memimpin Anda menuju perhentian. Seperti Raja Daud bernyanyi di dalam Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mari sekarang kepada semua orang yang mendengarkan suara saya, marilah kita memanjatkan doa bersama-sama kepada Tuhan, sehingga saya dan Anda sekalian dapat memperoleh segala berkat dari Allah Bapa Surgawi kita, pemilik kita dan sumber kehidupan ini. Allah Bapa Surgawi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa Tuhanku Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Engkau yang selalu ada di saat kami membutuhkan bantuan-Mu. Berlebih-lebihan kasih dan setia-Mu meliputi hidup kami. Bersama-sama para malaikat dan orang-orang kudus di surga, izinkanlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Allah yang hidup selama-lamanya di bumi dan di surga. Tuhan Yesusku, Engkaulah tumpuan iman dan harapan kami. Pandanglah anak-Mu yang sedang dalam kebimbangan ini. Berilah kami kekuatan agar tidak goncang dan jatuh. Kami sedang takut dan bimbang karena diombang-ambing gelombang. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau redakanlah badai hidup kami. Berilah kami ketenangan dan kecerahan hati untuk dapat menetapkan langkah kami, agar kami tetap berjalan di atas jalan dan rancangan-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Pada saat ini kami datang kepadamu untuk memohon bantuan-Mu untuk mengambil alih kendali hidup kami, agar jiwa kami ini bisa tenang dan mampu menghadapi segala persoalan yang sedang kami hadapi. Penuhilah hati kami dengan keberanian, kedamaian, dan ketenangan, sebab kami sadar bahwa di dalam ketidaksempurnaan kami, terkadang kami gagal percaya kepada kemampuan Roh Kudus. Kami lupa melibatkan-Mu ya Tuhan di dalam mengatasi problem hidup kami. Ampunilah kami atas kelalaian kami selama ini. Ampunilah kami karena telah mengizinkan kekhawatiran mendominasi pikiran kami. Ampunilah kesalahan kami atas dosa-dosa yang telah kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Kami percaya di setiap rasa cemas pasti ada ketenangan dari-Mu yang dapat menyelamatkan kami dari kehancuran dan tipu muslihat roh jahat. Setakut apapun kami tetap menunggu-Mu untuk bertindak, menghentikan badai masalah kami saat ini. Di saat kami kehilangan harapan kami, datanglah dan ingatkan kami untuk selalu bersyukur dan jangan berhenti berharap kepada-Mu. Dalam doa yang membawa kami agar lebih dekat padamu, kami percaya bahwa Engkau Tuhan membuat segala sesuatu beres
bila seluruh usaha kami serahkan pada penyelenggaraan kasih-Mu. Di dalam kuasa nama Yesus yang perkasa, kami nyatakan kemenangan atas segala roh kekhawatiran, ketakutan, keraguan, dan kegelisahan yang berusaha mengontrol jiwa dan roh kami, pikiran dan hati kami. Kami menyangkal setan dan perintahkan roh-roh jahat pergi dalam kuasa darah Yesus. Sembuhkanlah luka batin kami Tuhan, cabutlah akar kepahitan dalam hati kami. Di setiap sakit penyakit badan ini, sembuhkanlah kami ya Tuhan. Hidup kami serahkan dalam kendali tangan-Mu Tuhan Yesus, karena Engkaulah benteng dan perisai kami dari rasa takut dan cemas akan ketidakpastian dunia ini. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan mengabulkan permohonan kami ini. Amin. Jika Anda merasa telah diberkati dengan pesan ini, maka Anda dapat mengetikkan kata amin di kolom komentar di bawah ini. Apabila Anda merasa dengan membagikan video ini dapat menyalurkan berkat kepada teman atau keluarga Anda, maka silahkan share dan like untuk menyimpan video ini dalam daftar video yang disukai. Jangan lupa subscribe channel ini untuk berlangganan lebih banyak video yang dapat membangkitkan semangat Anda. Kami menghargai semua orang yang mendukung kami. Anda diberkati untuk menjadi berkat bagi kami. Silahkan tinggalkan permintaan doa Anda di kolom komentar agar kami dapat menyampaikannya di hadapan Tuhan untuk Anda, sehingga berkat dan kemenangannya menjadi milik Anda juga. Kami juga mengundang orang percaya lainnya di YouTube ini untuk bergabung bersama kami dan mulai berdoa untuk segala permohonan Anda yang ada di kolom komentar. Meskipun Anda tidak melihat balasan permohonan doa Anda, bukan berarti Anda tidak didoakan. Yakinlah bahwa kami aktif mengangkat setiap permohonan kepada Allah yang sesuai kehendaknya. Sebab kami percaya pada kekuatan doa untuk memberikan kesembuhan dan bimbingan, membentengi kita semua dari kejahatan. Berdirilah dalam iman bersama kami, sementara kami berdoa kepada Tuhan Allah Bapa kita dalam segala kemuliaan-Nya. Semoga rahmat dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua.